yang akan memaparkan sebelum tim teknis yang ditunjuk oleh Bapak Lurah Jaka Sampurna mungkin akan ada sambutan dan pendahuluan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Lurah. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua hingga pada malam hari ini yang paling utama kita masih diberikan nikmat sehat. Sehingga kita dapat berkumpul, dapat memenuhi undangan dari kami Kelurahan Jaka Sampurna beserta pihak PT KKDM dan dari BBMSDA. Salawat serta salam terus kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Yang saya hormati Pak Kabid BMSDA, Pak Zainal. Saya hormati Pak Deden selaku dari PT KKDM. Saya hormati Pak Sekel. Ini sengaja Pak saya tampilkan, ini per hari ini ada serah terima jabatan sekretaris kelurahan dari Pak Sanen ke Pak Trianto. Saya juga baru tahu nama Pak Trianto. Jadi sengaja memang kami hadirkan di sini sekaligus perkenalan. Yang saya hormati para ketua RW 03, RW 11, RW 12, RW 13, 14 dan 06A. Saya hormati teman-teman dari BBWSCC yang alhamdulillah hadir, dari PT Waskita yang hadir pada malam hari ini. Sengaja kami undang malam ini terkait dengan apa yang tadi yang disampaikan, cross drain tol Becakayu yang mengalir atau mengarah ke Kali Jatiluhur. Sebelumnya pernah dilakukan diskusi pada tanggal 22 November 2019 di ruang lurah. Pada saat itu hadir juga para ketua RW, Pak Deden KKDM dari KKDM, Pak Jenal hadir ya Pak Jenal? Pak Jenal belum. Ada beberapa hal yang beberapa poin yang disampaikan pada saat itu. Mungkin Pak RW juga ini kalau lihat dari berita acaranya RW 11, 12, 13, 14, 20 dan 22. Oh, mohon maaf, RW 20 dan RW 22. 20 dan 22. Jadi poin pertama adalah warga, kita langsung poin aja, warga meminta penjelasan teknis terkait apa yang telah disampaikan pada saat itu. Warga meminta pertama adalah penjelasan teknis terkait dengan cross drain atau buangan air ke Kali Jatiluhur. Terus kemudian ada lagi menjadwalkan pertemuan, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu lagi, dan kebetulan juga ada Pak Deden nanti yang akan menjelaskan perencanaannya itu seperti apa. Saya harap bisa dipaparkan ya Pak, gitu, sedetail mungkin. Terus karena ini ada BMSDA juga hadir, gitu, karena memang Masden ini akan segera dibuka ya, rencana pembukaan cross drain ke Kali Jatiluhur.
sengaja kami undang dari BBWSCC sebenarnya karena memang ini yang punya saluran Pak, yang punya kali Jatiluhur, dia yang tahu benar, harusnya tahu benar ini mau diapakan kali Jatiluhur ini dari hulu sampai dengan hilir. Sehingga akhirnya kalau kita lihat di sana sudah ada folder di Bougainville. Itu adalah perencanaannya dari BBWSCC dan nanti pelaksananya oleh DBMSDA. Sebagai pembuka mungkin seperti itu dulu. Untuk selanjutnya mudah-mudahan pertemuan ini menjadi suatu kesepakatan sehingga apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan kita pada saat pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar dan semuanya bisa merasakan apa yang kita harapkan. Mungkin itu ya yang pertama saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin dari saya kembalikan ke Pak Sekar dengan Pak Sekar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lurah yang sudah memberikan sambutan dan sekaligus penjelasan pendahuluan. Minimal Pak Lurah sudah memberikan pembukaan berkaitan dengan apa sih yang kira-kira mau dibahas pada malam hari ini, sehingga bapak-bapak semua yang ada di ruangan ini bisa membahas bersama-sama, baik kita yang di depan maupun bapak-bapak semuanya yang ada di depan kami. Baik, untuk meningkat penjelasan teknis pendahuluan berikutnya adalah disampaikan oleh perwakilan dari PT KKDM. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sama PT Kresna Sumadianda Marga sebagai pengelola jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu seksi 2A yang melintasi area ini adalah seksi 2A dan dua ujung barangkali yang dua-duanya saat ini masih dalam pelaksanaan konstruksi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Lurah Jaka Sampurna dan jajaran yang telah memfasilitasi kami untuk bertemu dengan bapak sekalian dari wilayah terkait ya Pak ya. Mungkin saya tidak menyebutkan satu-satu Pak. Kedua, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan atensi atau perhatian dari Bapak RW yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jainal yang mewakili dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Kemudian dari Dinas Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Pak. Kemudian yang terakhir rekan-rekan dari PT Waskita Karya dan perwakilan dari perencana saluran crossdrain Pak Yudi Hartono. Juga mungkin yang lain dari bapak lain yang tidak saya sebutkan. Sekali lagi terima kasih Pak. Pada hari ini barangkali Pak, yang pertama sih mungkin lebih kepada silaturahmi dan diskusi Pak ya. Tentu apa yang kita paparkan hari ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat baik dari kami secara khusus Pak dan umumnya kepada bapak-bapak sekalian. Jika merunut dari hal yang sudah Pak Lurah sebutkan tadi, memang sebelumnya sudah ada pertemuan Pak pasca berapa ya 2019, mungkin bapak-bapak memahami pada saat ini itu terjadi pandemi dan lain-lain Pak, sehingga tindak lanjut daripada komunikasi yang bapak-bapak inginkan itu tidak terlaksana. Namun alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah kita bisa bertemu.
Mungkin sedikit Pak mengenai sejarah Tol Becakayu Pak ya. Ini mungkin sebagai informasi dan pengetahuan bahwa Jalan Tol Becakayu ini merupakan ada peraturan presiden Pak. Jadi tidak serta-merta jadi begitu saja atau keinginan dari kami sebagai PT KDM Pak, tapi merupakan program pemerintah dalam hal ini keputusan presiden nomor 3 tahun 2016 Pak. Itu dasar hukumnya dari keputusan Perpres Pak ya, nomor 3 tahun 2016. Kemudian legalisasi yang lain yaitu keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 567 tahun 2010 tentang proyek strategis nasional Pak. Itu adalah keputusan Menteri Pekerjaan Umum Pak. Nah, Tol Becakayu ini Pak membentang sesuai dengan namanya Bekasi, Cawang, Kampung Melayu Pak. Jadi mulai dari Jakarta Timur sana Pak, dari Bekasi Kampung Melayu, kemudian melintas ke Kalimalang Pak, dan mungkin nanti berakhir di insya Allah di Tambun Pak. Nah, namun sekarang ini masa konstruksi penyelesaian Becakayu ini baru sampai sekitar Islamic Center atau Presdo barangkali dari Bapak hafal daerah yang saya maksud itu Pak. Itu mungkin secara umum Pak. Jadi untuk saat ini Pak kami masih menyelesaikan atau tahap konstruksi yang insya Allah ditargetkan harus selesai di bulan Desember 2019 Pak. Itu target kami Pak. Nah, terkait dengan keputusan presiden tadi mungkin dan juga Kementerian Pekerjaan Umum, nah bagaimana teknis pelaksanaan di lapangan Pak? Tentu kami pun berkoordinasi Pak dengan yang namanya Dinas Perhubungan, dengan kepolisian Pak, misalnya dalam rangka penutupan jalan ketika akan ada pekerjaan erection dan lain-lain, atau barangkali juga hal seperti ini Pak. Jadi kami pun tidak hanya bertemu dengan Bapak saja, kami pun juga di ruas lain Pak, di daerah Kampung Melayu maupun di Cipinang Pak. Itu pun kami juga sering Pak bertemu dengan warga, dengan masyarakat untuk meminta penjelasan baik itu terkait dengan perubahan lalu lintas, dengan misalnya ada penutupan jalan dan lain-lain Pak, dan menyangkut hal-hal teknis lainnya. Nah, tentu dalam hal pembangunan kami juga melibatkan perencana atau katakanlah konsultan perencana yang mendesain daripada tol ini Pak. Mungkin ada konsultan struktur, ada konsultan drainase dan seterusnya. Nah, kebetulan pada hari ini telah hadir di depan kita telah hadir di Pak Yudi ya. Mungkin nanti secara detail beliau bisa menjelaskan apa-apa yang terkait dengan drainase sehingga Bapak-bapak mendapatkan informasi lebih lah daripada mungkin saya yang hanya sekedar tahu luarnya Pak. Barangkali Pak Yudi akan jauh lebih detail Pak apa yang diminta oleh Bapak-bapak. Nah, mungkin untuk pendahuluan Pak, ya mungkin saya akan membuka floor Pak atau diskusi terkait dengan pelaksanaan atau apa-apa yang Bapak inginkan Pak. Kalau merunut dari apa yang dipaparkan tanggal 20 Januari 2020, maaf, 22 November ya 2019. Mungkin itu dari pengantar dari kami Pak. Sekali lagi terima kasih Pak. Mungkin untuk berikutnya kita akan melakukan tanya jawab, diskusi atau pendalaman atau detail terkait dengan apa-apa yang mungkin poinnya itu apa Pak. Mungkin kita akan selanjutnya mungkin begitu Pak kalau saya. Mungkin berikutnya saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih perwakilan dari yang punya tol Becakayu. Tadi sudah membeberkan sejarah singkat terkait dengan dari landasan hukum sampai kenapa juga diperlukan adanya tol itu sampai sekarang bisa ngejogrok kata orang Bekasi sampai ke Tambun ya nantinya. Baik, itu pembahasan atau uraian teknis dari PT KKDM sebagai pengelola PT Tol Becakayu. Untuk upasan berikutnya atau penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Kabid BMSDA.
Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, yang terhormat Pak Lurah dan Pak Deden sebagai perwakilan dari KKDM dan Bapak-Bapak sekalian, warga di sekitar Perumahan Jatisari. Kami dari BMSDA mewakili Pak Kepala Dinas pada malam hari ini untuk mewakili pada rapat pada malam hari ini. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Pak Deden dari KKDM bahwa Jalan Tol Becakayu ini merupakan proyek nasional, rencana strategis nasional melalui Perpres maupun Kepmen, sehingga menjadi sangat prioritas. Nah, kami sebagai di pemerintah daerah tentu memfasilitasi antara kepentingan nasional kemudian juga yang berdampak pada sekitar regional atau kawasan Kota Bekasi. Dalam hal ini setiap pembangunan pasti ada dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu kami bersama-sama dengan masyarakat kiranya dampak negatif itu yang dapat dicarikan atau sebagai diminimalisir, gitu ya. Mungkin nggak bisa 100%, tapi diminimalisir. Kita tahu bahwa Jatiluhur memang kawasan, salah satu kawasan yang punya elevasi rendah sehingga sering sekali tergenang. Beberapa waktu yang lalu Pak Deden juga sudah sampaikan bahwa ada beberapa titik pembuangan yang dilintasi tol Becakayu ini, antara lain Sungai Cakung, ya Pak, kemudian Sungai Jatiluhur, dan sekitar BCP, Bekasi Cyberpark. Dan rata-rata sungai di Kota Bekasi ini kewenangannya banyak di BWSCC. Oleh karena itu saya menekankan kepada rekan-rekan dari BWSCC agar menjadi prioritas baik Sungai Cakung maupun Sungai Jatiluhur ini menjadi prioritas untuk penanganan ke depan. Kita tidak bisa menolak proyek strategis nasional, tapi kemungkinan ada dampak yang ditimbulkan, maka itu yang kita carikan solusinya. Nah, salah satunya adalah rencana polder Fajar Indah. Ini yang rekan-rekan BWSCC harus memberikan penjelasan ini kapan mulainya, ya, agar dijelaskan kepada rekan-rekan warga di sekitar Jatisari bahwa saat ini ada proyek nasional juga, antara lain akibat dari dampak banjir kemarin Pak, tanggal 1 Januari itu, yaitu normalisasi Kali Bekasi. Ini sebagai referensi saja, sebagai tambahan informasi. Di Kota Bekasi akan dilakukan normalisasi Kali Bekasi untuk segmen pertama ini dari perbatasan Sungai Cilengsi Cikeas dan Bendung Kali Bekasi. Itu akan dilakukan normalisasi maupun pemasangan bore pipe, gitu ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kegiatan pusat yang terus akan berjalan, akan dilakukan di Kota Bekasi sesuai dengan MOU yang sudah direncanakan oleh, yang difasilitasi oleh Depdagri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Tata Ruang tentang pengendalian banjir
di Jabodetabek Jur dari tahun 2020 sampai 2024. Namun memang pada tahun 2020 itu banyak kendala kemarin karena terjadi pandemi COVID-19 sehingga banyak agenda-agenda yang mundur, banyak digeser ke tahun 2021, tetapi tidak mengurangi target bahwa pengendalian banjir itu akan ditargetkan sampai tahun 2024. Oleh karena itu kepada rekan-rekan warga masyarakat, kira-kira kalau ada usulan nanti disampaikan, kita sampaikan bersama-sama kepada rekan-rekan di BWSCC yang memiliki kewenangan maupun anggaran yang mungkin membutuhkan anggaran yang cukup besar ke depannya sebagai solusi di Jatiluhur baik dari hulu sampai hilir. Saat ini juga sebagai informasi untuk pengendalian banjir di Harapan Indah juga dilakukan pemasangan pompa di RW 16, RW 17, RW 20, dan ini adalah salah satu juga program pengendalian banjir yang dilaksanakan oleh rekan-rekan dari BWSCC. Jadi itu sementara yang bisa kami sampaikan. Nanti mohon penjelasan dari rekan-rekan BWSCC ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kabid yang sudah menjelaskan hal-hal yang terkait dengan tema rapat pada malam hari ini. Baik Bapak-Bapak semuanya, dari pendahuluan kemudian pembahasan dan uraian teknis dari PT KKDM sampai dengan Pak Kabid, mungkin Bapak-Bapak ada yang akan diusulkan atau akan ditanyakan, monggo silakan. Kita ambil 3 penanya dulu, tolong sebutkan. Mungkin ada tambahan penjelasan teknis lagi dari BBWSCC? Bisa. Baik, mungkin di spesifiknya nanti pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Tol Becakayu, karena memang dari pengelola Kali Jatiluhur belum siap untuk menjelaskan teknisnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan lebih ke arah berkaitan dengan keberadaan Tol Becakayu yang nanti akan dijawab langsung oleh baik itu terutama oleh dari KKDM-nya. Oh ya, sebelum pertanyaan barangkali tadi kelewat ya, ada yang terlupa. Ada penjelasan teknis yang lebih rinci yang akan disampaikan dari tim teknisnya PT KKDM. Kepada beliau dipersilahkan maju ke depan aja, nggak Pak. Izin Pak, boleh izin? Oh ya, Sebelum kita teruskan, sebelum dijelaskan, izinkan berikan kami untuk berbicara. Izinkan belum Pak? silakan Pak. Monggo. Terima kasih Pak Lurah yang terhormat, Pak Sekel, walaupun kita baru kenal malam hari ini Pak, Bapak yang mewakili KKDM, juga dari Bapak SDA, selamat malam. Perkenalkan, saya Dedi, Ketua RW 14. Kami didampingi di sini ada Pak Hamdi dari RW 13, ada Pak Arif juga dari RW 13, ada Pak Dori, ini RW 1 yang di Jalan Jatiluhur, keberadaan di RW 13, ada Pak Yongki, Ketua RW 20, dan Pak Gino dari RW 22. Kami saat ada banjir kemarin,
kita beberapa RW yang kena dampak banjir silaturahim. Dalam silaturahim itu kami membentuklah forum kecil, Pak. Jadi kalau Bapak bertanya siapa yang masuk spanduk di depan, itu kami. Ya. Nah, kami inilah mewakili warga-warga yang dampak banjir, terutama 1 Desember kemarin dan tanggal 26 Februari kemarin, Pak. Malam ini malam yang kami tunggu-tunggu udah berapa bulan, memang sebelum pandemi kemarin kami sudah berkirim surat kepada Pak Lurah, kebetulan Pak Lurah yang lama, yang terdahulu, untuk minta audiensi. Malam ini hadir Bapak KDM, Bapak dari KSDA, walaupun belum memperkenalkan Bapak mewakili siapa gitu ya. Maksud saya Bapak diminta apa, mungkin kami juga mohon nantinya diberitahukan, disampaikan Pak. Intinya Pak, kami ini warga selama ini sudah terdampaknya banjir, adanya jalan becak kayu. Kami tidak menolak pembangunan, Pak. Kami sangat mendukung pembangunan nasional. Pembangunan negara ini memang kita harus dukung. Namun jangan sampai pula pembangunan ini berdampak yang tidak baik buat kami, seperti Pak SDA sampaikan. Pasti positif dan negatif pasti ada. Nah, negatifnya itu di wilayah kami, Pak. Tadinya banjir kami tidak pernah setinggi sebelum adanya becak kayu. Apalagi banjir yang di bulan Februari. Nah, kalau banjir, Pak, tempat kami itu bukan hanya di halaman, tapi sampai nginep di atas tempat tidur kami, Pak. Sampai nginep, Pak. Jadi gitu tingginya wilayah banjir itu. Nah, harapan kami kita duduk bersama, mencari win-win, Pak, mencari solusi. Kita tidak bicarakan siapa yang salah, siapa yang benar. Yang kami harapkan itu kalau memang tadi disampaikan masalah gorong-gorong yang di becak kayu, yang tembus ke polder yang di bawah Jalan Buang ke Jatiluhur, terus disampaikan juga dibangunnya folder di Bougainville, itu salah satu dampak di sini pembuangan becak kayu. Disampaikan juga folder yang ada di Bougainville tidak ada manfaatnya sama sekali, Pak. Malah folder itu pun yang tenggelam. Ini ada di wilayah RW 20. Jadi bagi kami dibangunnya folder tidak ada manfaatnya. Kami pun masih juga seperti ini gitu. Nah, kita mencari win-win. Maksud kita begini, Pak. Kita ke to the point saja. Tadi disampaikan ada normalisasi yang kami harapkan warga. Adanya normalisasi kali Jatiluhur. Mungkin di Bapak kali apa namanya itu? Karena ini jalan Jatiluhur kita sebutkan Cipamanggis. Nah, kali Cipamanggis itu dinormalisasikan mungkin dari hulu sampai ke sana gitu ya. Kita tidak banyak itu saja, Pak. Sehingga kami ini tidak lagi merasakan banjir yang setinggi itu, Pak. Akibat banjir ini kerugian ini cukup banyak. Yang lemari-lemari kami hancur, kursi ruang tamu juga sudah reok-reok semua, Pak, lemari. Jadi kalau kita hitung-hitung, Waalaikumsalam, banyak sekali kerugian ini. Ini dari RW 07, selamat malam Pak RW. Inilah yang kita diskusikan malam ini. Ini bentuk awalnya saja saya menyampaikan. Tentu nanti dari penjelasan Bapak kami akan memaparkan juga atau menyampaikan juga. Buat moderator, kami kena ini forum, kita bertanya tidak satu-satu orang. Saya ditunjuk untuk juru bicara, mewakili semua teman-teman kami yang merasakan ini.
Dan izin, kami ini juga punya ketua Pak. Kebetulan ketuanya ini Pak Adrian, itu ketua RW 12, malam ini lagi kurang sehat sehingga tidak bisa hadir. Namun ada sekretaris Pak Hamdi bisa hadir. Itu saja kami perkenalkan, ini tim kami baru sampai tadi, itu ada RW 7 yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih, dan sebelumnya Mbak nanti kita sampaikan lagi. Terima kasih kepada Pak Dedi sebagai Ketua RW 014 yang sekaligus tadi mewakili teman-teman dari beberapa RW yang kita undang, dan mungkin ada RW-RW yang memang masih ada kaitan dengan keberadaan dari cross drain ini. Saya tawarkan dulu ke Pak Deden dan Pak Yudi gimana, apa lanjut ke teknis, penjelasan teknis dulu, atau menjawab apa-apa yang disampaikan sama Pak Dedi. Baik, begini Pak Dedi, ada tawaran dari Pak Deden, nanti ada penjelasan teknis dari PT KKDM. Penjelasan teknisnya mungkin bisa memperkaya apa-apa yang menjadi kegalauan Pak Dedi dan bapak-bapak semuanya. Beri kesempatan sebentar aja mungkin dari tim teknisnya. Baru nanti akan saya jelaskan apa-apa yang poin-poin yang disampaikan Pak Dedi udah saya tulis di sini. Begitu ya Pak Dedi ya? Bisa ya? Bisa diteruskan penjelasan dulu ya? Baik, kepada tim teknis untuk segera maju dan memberikan penjelasan teknisnya. Kepada beliau dipersilakan. Cek. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantai Pak. Kebetulan saya perkenalkan diri dulu, nama saya Dedi, sama dengan Bapak Ketua RW 04 tadi. Saya mewakili dari pelaksana proyek Jatiluhur dan Pajarinda, yang insyaallah di minggu kedua ini kita akan melaksanakan proyek tersebut. Pak, saya juga di depan untuk bicara. Biar saling kenal juga gitu. Kasihan Pak RW kepalanya ke belakang pegang. Baik Bapak, terima kasih. Saya tadi sudah mengatakan ini tadi Pak. Kebetulan saya mewakili dari pihak PWSCC, dan kami sebentar lagi akan berkontrak, insya Allah di bulan ini juga, dan kami akan melaksanakan pekerjaan paket Jatiluhur dan Pajarinda. Ya Pak. Kontrak pembangunan polder atau kolam retensi dan pompa di Pajarinda dan Jalan Jatiluhur. Mungkin Bapak sudah hafal ya, karena daerah di situ yang ada galian air itu Pak ya. Nah di situ sedikit saya menjelaskan. Untuk di Jalan Jatiluhur, sesuai dengan rencana dari BWSCC, dan kami telah menerima gambar detail ya. Di situ akan dibuatkan kolam retensi dengan dinding seat pile. Mungkin Bapak hafal ya, panjangnya kolam retensi itu sekitar 275 meter dan lebarnya plus minus antara 10 sampai 15 meter. Itu dikelilingi nanti dengan seat pile, terus mungkin atasnya sekitar cupping beam, lalu atasnya cupping beam ada paving block untuk keliling area khusus untuk di Jalan Jatiluhur. Di atasnya nanti ada tanggul, mungkin untuk pemeliharaan, jalan pemeliharaan dari kuping. Jadi mereka mungkin terpisah Pak ya. Kebetulan ini dari paketnya Sungai Pantai 2 Pak, sampai desa Sungai Pantai 2. Yang kedua, di lokasi Pajarinda kalau nggak salah Pak.
yang ada kolam di belakang kantor RW itu. Ya, Fajar Indah Pak ya. Nah, di situ ada kolam retensi saya sudah meninjau minggu lalu. Di situ halnya sama. Kita akan seat flyer keliling, lebar kolam retensi itu adalah 30 meter kali 25, ya plus minus gitu Pak ya. Saya belum ukur karena kami dapat kontrak minggu depan. Dan di situ juga akan diadakan pompa sedot, ya, dengan kapasitas 200 liter per second. Jadi secara singkat saja saya terangkan, nanti kalau lebih lanjut kita adakan komunikasi dengan Bapak lingkungan setempat. Sekaligus juga saya mensosialisasikan untuk paket tersebut Pak, pekerjaan tersebut agar kiranya mendukung pelaksanaan pekerjaan tersebut Bapak. Jadi sekalian juga kami izin Pak Lurah, sebelum nanti kami bersurat saya sampaikan terlebih dahulu bahwa insyaallah di minggu kedua atau minggu ketiga akan ada pelaksanaan paket tersebut. Kalau hubungannya dengan normalisasi Kali Jatiluhur itu mungkin nanti bisa Bapak tanyakan ke pihak BWSCC atau nanti mungkin di KKDM. Saya kira sepintas saja saya jelaskan kepada Bapak. Saya mohon izin juga nanti mohon didukung Bapak untuk proyek pelancaran proyek tersebut supaya pekerjaan itu kami hanya dapat waktu sekitar 3 bulan Pak, ya, 90 hari kalender sampai dengan betul dua-duanya itu kami akan kerjakan selama 90 hari. Kebetulan kami mempunyai alat lengkap Pak, alat berat yang lengkap. Insya Allah kami akan melaksanakan sesuai dengan program kami. Jadi bisa boleh Bapak ketahui juga yang mengerjakan di kalibrasi untuk saya sudah ketemu Bapak Jawa waktu itu di depannya Menteri Bapak di Jalan Ekspres. Itu juga kami yang melaksanakan. Nah, terkait dengan informasi yang Bapak berikan tadi, ini hanya sekilas saja Pak ya. Untuk paket 1 kali Bekasi itu setahu saya masih tahap lelang, ya, pembukaan lelang itu akan memakan waktu 3 tahun, multi-year kontrak 3 tahun. Pelaksanaannya mungkin sekitar awal-awal Januari. Itu yang saya tahu karena saya tidak mendapat informasi dari pihak BWSCC. Itu tidak tahu siapa kontraknya. Saya rasa cukup sekian penjelasan singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim teknis yang sudah menjelaskan. Ya, mungkin Pak Dedi mau menambahkan apa yang harus disampaikan. Monggo. Baik, terima kasih Pak. Saya jujur malam hari ini tadi saya sampaikan, saya apresiasi terhadap bapak-bapak sekalian. Saya berdiri Pak ya. Jadi kita hormati bapak-bapak sekalian. Kita ini berdiskusi masalah kaminya di Jalan Jatiluhur yang tentang dampak banjir. Kami nggak mau dengar apa yang Bapak itu sampaikan. Kalau sosialisasi pembangunan proyek, bukan dia yang sosialisasi ke kami. Kami punya pimpinan, kami punya Pak Lurah. Biarlah Pak Lurah yang memanggil kami untuk sosialisasi. Kayaknya malah pun Pak Lurah kaget bahwa akan segera dibangun, mungkin nggak ngerti Pak Lurahnya. Jadi maaf Pak Lurah, kami RW di bawah kelurahan, kami akan patuh apa kata Pak Lurah. Jadi tolong untuk sosialisasi untuk apapun nantinya, Pak Lurah cukup dengan kami, bukan dengan mereka. Kami nggak kenal mereka. Sekali lagi,
pertemuan kita malam ini membahas itu, bukan masalah ada mesin penyedot. Penyedot itu untuk buangnya kemana lagi, Pak? Di sana itu udah kayak laut, Pak. Kita sedot sini mau buang kemana? Banjir semua udah kayak laut. Pak Lurah sudah cukup tahu. Sebelum beliau lurah, beliau juga pejabat di sini. Udah cukup berenang dia bersama saya. Jadi kalau kita sedot, nah inilah yang perlu kita diskusikan. Nanti kalau proyek itu, Pak Lurah bertanya jawab. Kalau kita butuhkan mesin-mesin penyedot, terus airnya mau buang kemana? Dibuang ke sana juga lagi. Semuanya kan banjir, Pak. Memang kadang-kadang sedih kami ini, Pak. Ketika kampanye semua partai-partai minta dukungan suara. Ketika lagi musibah seperti ini satu pun tidak nongol. Maaf, yang turun cuma pimpinan dari kelurahan saja, Pak. Maaf, yang dari Pemda nggak ada pernah ketemu. Nih, saya bukan muji-mujinya Pak Lurah ya. Dan Pak Lurah waktu spasi sektor ikut berenang, Pak. Nah, kami semua akan sama ini, perwakilan dari RW. Mau tanyakan kalau air itu disedot, berapa mesin, 10 mesin pun kalian taruh di sana, mau buang kemana tuh air? Nah, ini penjelasan kita tuh sebenarnya bukan itu, Pak. Kami itu cuma minta bagaimana adanya normalisasi Kali Jatiluhur. Nah, bagaimana normalisasinya? Apa? Sedikit lumpurnya kita angkat, apa kalinya kita lebarin? Itu yang kita diskusi. Apa kendalanya? Mungkin kami warga siap mendukung. Ya, saya juru bicara. Kami warga-warga semua yang dampak banjir siap mendukung program pemerintah. Misalkan kita kembalikan seperti semula kali sesuai dengan gambar. Mungkin saat ini ada warga yang menempati tadinya kalinya 4 meter, sekarang jadi tinggal 50 cm. Itu yang kita diskusikan, kita bicarakan. Yang pasti kami warga siap mendukung program pemerintah. Tapi pemerintah juga tolong juga perhatikan kami. Ini udah bulan September. Jujur, kami takut juga karena ada pandemi. Kok forum-forum yang menolak, maaf tadinya menolak pembuangan air Jatiluhur ini, Pak. Ya karena pandemi kami tertunda, semuanya tertunda. Ini bentar lagi Januari masuk lagi di banjir. Apalagi sekarang panasnya tinggi sekali. Kapan curah hujan tinggi kami banjir. Nah, ini yang kita minta diskusi. Jadi bukan masalah proyek nanti dulu. Mungkin itu urusan proyek, nanti biarlah Pak Lurah yang menjelaskan ke kami. Sekarang malam ini kita diskusi bagaimana ini udah win-win. Sebenarnya banyak kita harus cerita lagi. Kami udah cukup mengalah bagaimana kita normalisasi seperti Bapak sampaikan tadi. Karena dampak pembangunan ada positif, ada negatif. Nah, negatifnya kebetulan di tempat kami di wilayah Pak Lurah. Ya Pak Edi ya. Nah, inilah yang kita duduk bersama. Saya kira tadi tidak sebanyak ini yang akan hadir. Kita duduk bersama, hanya beberapa perwakilan, kita berdiskusi, Pak. Bapak paparkan dan kami juga paparkan di mana titik-titik banjir ini. Kenapa banjir? Karena kami selalu di lapangan. Kalau banjir, tumpukan sampah muncul. Sampah dari mana? Siapa yang angkat sampah? Nah, ini yang kita perlu diskusi bersama. Tanpa emosi, tanpa apa. Makanya kita di sini cukup ini, Pak. Tadi disampaikan tidak berbanyak silakan. Kok kami tidak begitu? Cukup dengan satu suara. Saya sebagai juru bicara menyampaikan semua undang-undang perwakilan dari warga. Jadi diskusi kita tidak lebih hidup. Sementara itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dedi sebagai jubir dari seluruh RW yang terkait dengan proyek ini. Terima kasih juga bahwasanya Pak Dedi atas nama RW mau mendukung setiap apa-apa saja yang menjadi kebijakan pemerintah dan kebijakan Pak Lurah di sini. Terima kasih Pak. Manut apa yang dimaui sama pemerintah melalui Pak Lurah nantinya. Baik, mungkin
bisa disimpulkan bahwasanya keinginan beliau-beliau ini memang lebih fokus saja Pak pada apa yang disampaikan Pak Kabid BMSDA terkait dengan hal-hal negatif yang menjadi efek pembangunan yang ada di Kota Bekasi, wabil khusus yang ada di Jakarta Sampurna ini. Baik tadi Pak Dedi sudah menyampaikan kalau kesah sudah saya rangkum ada 3 poin kalau nggak salah. Kalau masih belum maksimal atau tidak sesuai, tolong diinterupsi nggak Pak? Yang pertama adalah pertanyaan beliau adalah masukan beliau bahwasanya sebelum ada proyek tol Becakayu itu banjir itu tidak separah ini, tapi begitu jogrok tol Becakayu tambah parah gitu, tambah lama juga banjir yang diderita oleh bapak-bapak ini gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, keberadaan polder di Bougainville itu tidak mempengaruhi dan tidak memberikan manfaat sama sekali terhadap keberadaan banjir yang ada di perumahan para warga ini Pak. Itu yang kedua. Ya begitu ya Pak. Terus yang ketiga, usulan beliau-beliau ini sebenarnya sederhana, yaitu normalisasi dari hulu sampai hilir yang ada di kali Cipamingkis. Jadi usulan Pak Dedi sebagai juru bicara RW seperti itu Pak. Dan yang terakhir, sebenarnya pertanyaan dan masukan beliau ini bukan hanya untuk parsial, oh ini pengelola tol saja, oh ini pengelola Kali Jatiluhur saja, oh ini Pemkot, bukan, tapi ini sudah menjadi hal-hal yang sistem dan komprehensif. Jadi bisa dijawab dari semua aspek, begitu ya Pak RW ya. Ya, kepada Bapak Deden maupun Pak Yudi dipersilakan. Kira-kira siapa dulu yang mau menjawab apa-apa saja yang mau dibahas? Oh ya, monggo. Yang belum disampaikan satu tadi, kalau ada sosialisasi dari kontraktor, kami tidak ada hubungan pengurus RW dengan kontraktor, hubungan kami dengan kelurahan. Jadi kalau dia sampaikan mau sosialisasi kita izin, mohon maaf, kami tidak akan tanggapi itu Pak. Ya Pak Lurah. Jadi kami tetap manut dengan Pak Lurah, karena kami ini RW Pak Lurah. Jadi segala sesuatu kata Pak Lurah, jalan, kami akan jalan, kami akan patuh. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Mungkin ulas yang tadi Pak, jadi mungkin kait hubungannya dengan Becakayu, bahwa sebelum dibangunnya Becakayu, banjir itu tidak separah ini kan gitu Pak, kurang lebih maaf kalau saya salah, maaf gitu. Jadi kalau kita perhatikan fase ini Pak, bahwa di wilayah Kalimalang ini ada 2 saluran, yaitu Kalimalang dan saluran yang ada existing di sepanjang jalan ini Pak. Jadi yang menjadi hal yang tidak boleh kami lakukan adalah membuang saluran air hujan ke saluran Kalimalang, dan itu sudah peraturan Pak. Jadi sebuah ruas dari mulai Cawang mungkin sampai ke BCP itu seperti itu Pak. Jadi saluran air hujan, saluran air hujan tidak ada pilihan Pak dari kami untuk yang membuang ke kali ini Pak, ke cross drain existing Pak, begitu. Jadi nah sekarang pertanyaannya, berapa sih volume air kan begitu Pak, kalau tidak salah di pertanyaan teknisnya dulu adalah begitu yang disumbang begitu Pak oleh saluran air hujan ini terhadap saluran existing, sehingga berdampak terhadap banjir yang terjadi Pak, begitu. Nah terkait dengan statement barusan, barangkali dari Pak Yudi bisa memberikan informasi Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami sebenarnya setuju apa yang disarankan Bapak tadi masalah drainase. Memang kita tidak bisa menangani secara parsial, Pak. Memang kebetulan kalau kita di Kali Jatiluhur itu kan ada bagian hulu. Pak, mohon izin saya. Boleh nggak saya minta tolong Bapak sebutkan namanya? Oh iya. Kemudian Bapak dari mana? Ya. Posisi Bapak jabatan Bapak apa? Masuk mohon dengan Bapak dari mana ya? Saya belum tahu. Mohon izin Bapak di posisinya di KKD sebagai apa? Biar kami jelas. Baik Pak, jadi mungkin di depan tadi sudah disampaikan Pak, nama saya Deden Pak, dari PT Kresna Kusuma Diandra Marga. Keseharian saya Pak, saya di proyek di sini Pak, di lapangan Pak, di lapangan yaitu koordinator lapangan di proyek seksi 2A Pak. Ini seksi 2A ini dari mulai Caman sampai Bekasi Cyber Park Pak. Mungkin itu Pak, cukup Pak. Artinya Bapak sebagai decision maker juga nanti setelah ini Bapak sebagai decision maker dari Iya, baik Pak. Iya. Cukup Pak. Baik. Baik Pak, terima kasih. Saya Pak Yudi, kebetulan saya di-hire dari PT DGS Pak ya. Saya di-hire untuk mencoba membedah atau istilahnya mencari solusi terhadap titik lokasi atau titik-titik banjir yang diakibatkan oleh konstruksi tol Becakayu. Artinya gini Pak, memang saya setuju dari awal ini kita tidak bisa kita selesaikan parsial Pak. Jadi memang banjir itu datangnya dari hulu, ada tol Becakayu, ada posisi hilir, ada main drain atau sungai yang menampung aliran itu. Nah, ini kebetulan kemarin kita mendapatkan satu titik lokasi di Kali Jatiluhur Pak, yang kita dapatkan. Kali Jatiluhur itu secara teknis itu mempunyai catchment area atau daerah tangkapan air dari hulu sampai di titik pertemuan sekitar 7 km persegi Pak. Tangkapannya 7 km dengan panjang sungainya plus 8 km. Lagi-lagi mungkin terus di sepanjang sungai Jatiluhur ada bangunan sipon kalau tidak salah di situ, sipon yang di Kalimalang. Dari gambar teknis yang sudah ada itu lebar sipon tersebut dimensinya 2 sel, lebar 3 meter, tinggi 2,5 meter. Nah ini sudah terbangun memang. Nah, kita mencoba sebetulnya Pak, apakah seandainya ini tidak terjadi sesuatu di bagian hilir, katakan penyumbatan, sedimentasi ataupun apa, katakanlah itu lurus gitu Pak ya. Seperti apa? Kita coba kemarin kita lepas satu curah hujan yang 10 tahun sampai 20 tahun. Untuk sipon kita pakai 20. Seandainya itu bersih Pak ya, nggak ada namanya sedimentasi, itu muka air masih di bawah 2,5 meter, 1,9 seperti itu. Nah terus kita sekarang masalah Becakayu. Memang gini Pak, dalam perhitungan banjir itu kan gini Pak, itu ada daerah tangkapan. Tangkapannya kan sebetulnya tidak berubah, cuman apa ya spesifikasinya. Kalau kemarin itu tanah dengan rumput, sekarang aspal kan gitu. Jadi luasannya tetap, cuman kenapa yang menjadikan yang jadi beda itu kecepatan dan debitnya. Kalau dulu tanah ada yang resap, kalau sekarang aspal kan lebih banyak terbuang daripada meresap. Itu prinsipnya yang tol Becakayu tadi. Nah di situ ada ruas sebelah barat ya, sebelah barat itu panjangnya 800 meter, sebelah timur panjangnya sekitar 300 meter. Berapa sih debit dari tol Becakayu yang dulu sebelum jadi tol mungkin masih tanah terbuka? Bentar Pak, saya lihat dulu. Jadi sebenarnya sumbang dari yang luas panjang 813 meter tadi debitnya sekitar 240 liter. Nah,
panjangnya 813, yang panjangnya 300 itu 128 liter. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, masuk ke arah Sungai Jatiluhur. Luasannya tetap menimbulkan debit karena sudah nggak ada resapan, Pak. Jadi terbuang semuanya. Nah, saya tidak memungkiri. Tadi ada cerita bahwa dulu nggak ada tol Becakayu, nggak banjir, ada sedikit fluktuasi. Ya kemungkinan salah satunya ini. Tapi lagi-lagi ini sistem ini tidak bisa berdiri sendiri. Tetap tidak bisa berdiri sendiri. Tadi saya dengar dari teman-teman BPBSDT ada long storage. Mungkin long storage itu fungsinya seandainya sungai di depannya itu kalau ini meluap di depannya pasti ini blokir, nggak bisa lancar gitu Pak. Tetap memang normalisasi kita butuhkan. Jadi penanganan secara satu kesatuan secara komprehensif itu dibutuhkan. Kita tetap memberikan input nanti ke BPBSDT. Inilah perubahan sedikit debit dari ini silpon tadi supaya menjadi sumbangan untuk kedepannya Pak ya, sistem drainase Kali Jatiluhur bisa berfungsi optimal gitu. Apapun lah nanti konstruksinya, apakah dengan melebarkan kapasitas saluran dengan konstruksi atau mungkin tadi ada ide long storage untuk meredam banjir supaya bisa kita tahan dulu, mungkin seperti itu. Jadi saya di sini terus terang mendapatkan data yang seputar Becakayu Pak ya. Jadi saya belum mendapatkan secara utuh total. Mungkin ya saya akan mencoba diskusi dengan teman-teman BPSDT biar tahu gitu ujung dan ujungnya, karena saya karena kita berada di tol Becakayu, saya memberikan laporan ini loh perubahan yang berpengaruh. Jadi kalau itu kita anggap, katakanlah kita jadikan sebuah saluran Pak ya, saluran kita cuma lebar 80 cm sama tinggi 80, tapi tetap balik lagi seperti itu, ini tidak akan bisa bagus seandainya bagian hilir tidak ada penanganan hilirnya Pak. Karena kita terus terang mungkin di bagian hulu perubahan tata pembangunan cukup hebat ya. Jadi pengaruhnya ke hilir dan sipon itu kan tetap bangunan crossing tidak di bawah Kalimalang tadi. Dan yang kita lihat kemarin saya sempat lihat ada satu foto saluran sudah banyak sedimentasi, sudah yang terjadi blocking seperti kayak pulau-pulau gitu. Nah itu kemungkinan memang harus komprehensif dalam penanganannya. Mungkin dari saya seperti itu Pak, mungkin nanti kedepannya saya mencoba untuk koordinasi dengan teman-teman BPSDT biar konsepnya jadi satu kesatuan gitu Pak. Sudah. Mungkin dulu saya cukup dulu Pak. Nanti bisa. Makasih Pak. Ya, terima kasih kepada tim teknisnya yang sudah menjelaskan. Mungkin ada yang masih mengganjal dari Pak Dedi. Monggo dipersilakan untuk mic-nya Mas, dikasih beliau lagi. Terima kasih Pak Seto. Malam Pak Yuki, kalau nggak salah tadi. Kami cukup mengerti masalah berapa jumlah air hujan sebelum ada tol Becakayu atau sesudah. Kami juga bisa bayangkan menawar. Kalau sebelum ada tol Becakayu, kalau misalnya hujan ini 1000 sebelum ada Becakayu, sekarang ada tol, hujannya juga 1000, airnya juga 1000. Cuma dulu sebelum ada tol, air hujan jatuh ke Kalimalang, separuh ada yang ke kali, ada separuh juga yang masuk ke Kalimalang. Memang sebenarnya sungai Kalimalang ini tidak boleh untuk pembuangan, karena ini untuk air minum. Namun walaupun air minum, kita kan ada water treatment di sana. Mungkin kalau memang air ini lebih kotor,
biaya water treatmentnya akan lebih mahal. Kita setuju debit air. Kita nih jangan persoalan ini sebenarnya cukup gampang. Pada intinya kan itu bagaimana meminimalisasi normalisasi daripada dibangun proyek yang tidak akan bermanfaat. Apakah nanti kami forum ini kalau bermohon, ini saya juga bingung, bermohon ke Pak Lurah, Pak KKDM atau Pak PSDH, kami minta pertemuan malam ini, kalau misalnya punya pemaparan saya minta berkas, sehingga saya pun selaku juru bicara dapat sosialisasikan kepada warga-warga yang lain. Saya minta dokumen. Dari dokumen itu nanti kita bisa berdiskusi. Oh begini loh, ini begini. Nanti saya dapat jelaskan. Tapi saya minta dokumen. Nah dokumen ini saya minta ke siapa? Kalau saya minta ke Pak Lurah, pasti Pak Lurah nggak punya. KKDM dia mengurusin jalan tol. SDA saya minta atau ke siapa Pak? Dokumen masalah pembangunan pembuangan air drainase salah satunya di sana. Jujur Pak Lurah, kita makanya dukung sini berdiskusi bukan dalam kita anti mainstream, tidak suka dengan pembangunan. Sekali lagi, saya orangnya yang pertama mendukung. Tapi kalau dibangun mesin penyedot itu saya kira belum. Atau kami membuat surat kepada Bapak Wali Kota dan DPR untuk menunda proyek itu, lebih diutamakan ya kali ini dulu. Apa sedimennya dia akan biayanya pada ratusan juta. Saya nggak tahu tuh biayanya berapa tadi. Lebih bagus ini Pak. Ini manfaat banyak sekali buat warga. Sampai ke RW 22, RW 7, itu sampai ke Perumnas segala. Ini yang manfaat. Kita Pak Yudi terima kasih sudah jelasin. Bukan kita tidak butuh keterangan Pak Yudi. Yang kami butuhkan itu forum RW yang Jatiluhur, bagaimana kita benerin kali Jatiluhur ini sama-sama seperti apa? Ayo, ada action Pak sebelum Januari. 4-5 bulan ini kita harus punya action. Kalau nggak akan tenggelam lagi. Jadi kalau pemaparan teknis secara yuridis pembangunan kami cukup paham. Dasar Kekmen, Inpres kita juga cukup paham. Makanya kami bukan warga yang menolak pembangunan nasional atau pembangunan pemerintah daerah, tidak. Tapi jangan pula akibat pembangunan ini kami yang sengsara. Cukup kita berdiskusi bagaimana win-winnya Jatiluhur ini tidak banjir. Dan seperti apa? Itu aja yang kita bahas. Kalau masalah teknis, kami ada juga tim teknisnya juga lagi. Nah kalau kita hitung-hitung bermatematika atau fisika, jumlah air atau apa, dan juga ini juga, sebelumnya ada jalan becakayu di depan kelurahan, di depan kantor lurah. Dulu banjirnya nggak separah sekarang. Ini Pak Lurah, mungkin Pak Sekel baru di sini di Jakarta Sampurna, mungkin dulu saya nggak tahu di mana. Ini kalau hujan, ini luar biasa Pak, air tidak berjalan. Nah saya minta juga Pak Lurah sampaikan juga ke Wali Kota, kemana di sisi kota kita ini, jangan pula di sini menyumbat. Kok di depan lurah menyumbat, apalagi di tempat kami. Nah ini akibatnya apa? Ya kita semuanya rugi. Kami cinta Bekasi Pak, cinta kelurahan Jakarta Sampurna. Malu dibicarain orang Pak, di meme-meme di media itu kayaknya Bekasi ini seperti di planet mana gitu ya. Jadi kita berdiskusi, bicarakan masalah itu aja. Bagaimana kita ininya sama-sama kurang dana, swadaya masyarakat. Berapa butuh dananya? Sampai begitu kita berdiskusi. Oke, sementara itu aja pertemuannya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dedi. Ya mungkin akan ditambahkan penjelasannya oleh Pak Kabid, monggo. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin Pak Deden.
Kalau untuk sementara nih dari pihak Pak Deden menormalisasi dari Pura ke arah sana, bersediakah? Bersedia? Ya, memang di situ kendalanya lebih banyak bangunan Pak ya. Kiri kanannya udah mungkin manual sepertinya. Oh, ini Pak. Iya Pak. Kalau boleh tahu, kali yang sekarang ini, kali Jatiluhur atau di Paming di sini, terusnya berakhirnya di mana Pak? Apakah betul sampai di rawa bambu yang terus ke jalan baru dan kali CPL Pak? Mohon izin Pak. Petunjuk. Ya, ini terkait dengan untuk kali, memang agak sepertinya sampai ke Kali Kapuk kalau nggak salah Pak, kira-kira di daerah sekitar Rawasung ya, sekitar Rawasung katanya. Untuk tahap pertama Pak, supaya ada action dulu, saya rasa manual, nanti bersama-sama dengan tim pematusan. Jadi kita ada tim pematusan Pak yang mungkin berkeliling ya, karena jumlahnya juga sedikit, 33 itu keliling sekota Bekasi gitu. Nah mungkin Pak Deden bisa menambahkan, ini tahap awal aja dulu di sekitar Kali Jatiluhur. Ya, mungkin bersama-sama kita juga turunkan tim, tapi manual mungkin nggak bisa pakai alat ya. Baik, terima kasih Pak Jena. Bapak sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa saya sama perwakilan KDM menanggapi Pak ya, atau menerima usulan atau apapun yang terkait dengan saluran ini Pak. Jadi mungkin sebagai informasi awal Pak, bahwa sebelumnya Pak, kami tentu sepanjang fase ini tidak hanya berhubungan dengan Bapak sekarang, kami pun berhubungan dengan RW 09 Pak, dengan RW yang sama belokan ke Lia. Kami juga sama Pak pada seperti ini, dan para warga pun meminta perbaikan pagar dan lain-lain, itu kami lakukan. Nah bahkan Pak, sebagai informasi Pak, kami pun pernah mengeruk sampah Pak di Sipon Pak, yang di seberang itu Pak, itu hampir 14 truk Pak, itu kita angkut Pak. Itu sebagai bukti apa namanya itu, kepedulian kami terhadap apa yang warga minta gitu. Nah terkait dengan pertanyaan Pak Jenal tadi Pak, kalau boleh saya usul Pak, ini tentu program ini tidak instan Pak ya. Jadi mungkin dari satu sisi dari BBWS tadi punya program pembangunan polder lain-lain, walaupun mungkin dari Pak Dedi dan Pak Dedi tadi menganggap itu tidak efektif kan gitu Pak ya. Barangkali dari sisi BWS mungkin kurang apa itu Pak, komunikasi Pak. Jadi barangkali dari beliau ini tidak ada informasi Pak, kan seolah begitu Pak Dedi ya. Pak Lurah juga mungkin loh kok ada tiba-tiba ada proyek kan kami tidak tahu dan seterusnya Pak. Terlepas dari itu Pak, barangkali yang perlu didalami adalah pasti punya tujuan dan maksud Pak. Mereka tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk muncul Pak. Nah ini apapun perannya sekecil apapun Pak, mungkin kita harus apresiasi Pak. Nah terkait dengan usulan Bapak tadi, saya usul Pak ya, untuk menanggapi permohonan Bapak itu, karena ini menjadi, sebetulnya saya juga menunggu Pak, apa yang akan kami lakukan. Misal Pak, kita survei saya bersama Pak, misalnya besok nih Pak, mana yang prioritas nih Pak, gimana kalau ini didalami dulu. Misal Pak ya, ini kita catat Pak, nih di titik ini perlu penggalian sampah, itu misal Pak ya, itu teknis saja Pak, kita report Pak, ini kita semua itu. Kemudian kita pindah ke titik mana lagi, oh Pak ini ada nyumbat nih dan seterusnya, ya kita catat Pak. Itu barangkali Pak jangka pendek Pak ya, terlepas dari mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan ada program-program lain yang barangkali saya belum tahu ya Pak ya. Tapi mungkin itu yang bisa kami lakukan Pak. Jadi saya akan mengapresiasi atau menindaklanjuti Pak
Bagaimana kalau kita luangkan waktu Pak untuk melihat lingkungan yang Bapak punyai gitu Pak, untuk kita report apa saja kira-kira yang bisa kita lakukan Pak, paling tidak dalam jangka pendek ini Pak. Silakan Pak Nur, barangkali ada tambahan Pak. Sebentar Pak, ini ada dari Pak Nur Jaman, beliau adalah manajer perencanaan PT KDM Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari KKDM, nama saya Nur Jaman, ingin sedikit sharing berkaitan dengan isu yang terjadi saat terakhir hari ini. Pertama adalah bahwa air yang mengalir dari tol Becakayu secara teori memang tidak menyumbang banyak terhadap saluran yang ada, mengingat memang hanya sepenggal. Dalam artian air tidak melulu full dari ujung ke ujung mengalir di area bawah. Kedua, seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Budi bahwa sebetulnya yang menjadi masalah kadang-kadang adalah tidak di titik pokoknya, tapi mungkin di saluran di sungainya itu sendiri, di mana di hilirnya sudah tidak memadai. Inilah sebetulnya kendala yang betul-betul yang harus kita tangani. Dan dengan kondisi itu sebetulnya di luar kewenangan dari KKDM. Kemudian ketiganya bahwa Pak Menteri saat ini sudah menugaskan pada seluruh jajaran tol se-Indonesia untuk mengkaji akibat air hujan, akibat banjir yang ada, baik terhadap tolnya itu sendiri maupun terhadap lingkungan. Itu beliau memerintahkan kurang lebih 2 bulan yang lalu, dan saat ini seluruh jajaran BUJT Badan Jalan Tol bekerja sama meng-hire konsultan untuk mengkaji apa penyebab banjir tersebut di tol maupun di lingkungannya apa. Dengan harapan begitu kajian ini selesai, langsung dilakukan action sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Misal jalan tol itu sendiri, atau mungkin nanti ada bagian dari Cilincis, Citarum dan sebagainya, seluruh balai besar. Ini kajian dia full seluruh jalan tol di Indonesia. Jadi kalau yang di Jawa dibagi 3 area, mulai dari Jawa Barat, Banten, kemudian ada Jabodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kelihatannya program beliau itu sangat serius. Karena kami melihat salah satunya adalah akibat banjir 1 Januari berkaitan dengan Kali Bekasi. Langsung beliau memerintahkan mengkaji apa yang terjadi dengan Kali Bekasi. Dan langsung ada action, ada kajian, sehingga dengan kajian yang ada diturunkanlah anggaran senilai 4 triliun seingat saya. Yang rencananya Kali Bekasi mulai dinormalisasi di tahun ini. Nah dengan kondisi ini saya melihat bahwa sebetulnya kekhawatiran bapak-bapak itu juga sudah menjadi kekhawatiran dari tingkat pimpinan BPU. Inilah yang saat ini sudah terjadi, dan harusnya di bulan, kalau tidak salah, sekitar pertengahan Oktober kajian ini harus sudah selesai dan harus langsung action sebelum musim hujan itu terjadi. Nah ini gambaran total bahwa sebetulnya mungkin di tingkat kita yang memang hubungan kelurahan misalnya, demikian juga di tingkat kata. Dan saya yakin kalau Pak Menteri sudah bertindak, selama ini beliau akan melakukan dengan kondisi ini nanti kami sudah melaporkan kepada konsultan yang ada apa yang terjadi dengan Becakayu. Ada beberapa wilayah yang memang sudah terkena banjir, antara lain di sini, kemudian di Jatiwaringin, Panjaitan dan sebagainya sudah kami sampaikan. Saya belum tahu apakah mereka dari konsultan survei, karena tidak menyangkut di itu kecilnya, tapi menyangkut secara keseluruhan. Kali-kali yang ada, sungai-sungai yang ada, sejauh mana di hulu dan di hilirnya, harusnya konsultan ini nanti akan mengkaji. Sehingga nanti akan ada tanggung jawab masing-masing. Kasarnya, nah ini kalau Becakayu, maka dia tanggung jawabnya di pecahan. Karena kami sekarang tidak mungkin melaksanakan pemulihan kenormalan Jatiluhur dan kilometer sedemikian. Karena memang kami ini terbatas kewenangannya.
Mungkin dengan lintas kira-kira itu isu yang terakhir Pak sebagai informasi baru. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu bahwa kita ini memang tidak hanya berbicara di masalah kita, tapi sudah sampai meluas tingkat yang lebih atas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perlu saya simpulkan terlebih dahulu. Perlu saya bacakan dulu belum simpulan. Apa-apa yang sudah direncanakan sama tim teknis dari PT KKDM, menjawab dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Deden sebagai juru bicara RW, bahwasanya PT KKDM pertama berusaha untuk melakukan sebuah survei bersama antara PT KKDM, Pemkot dalam hal ini mungkin kelurahan, kemudian BMSDA, kemudian juga ada perwakilan warga ya, mungkin RW-RW gitu. Kemudian yang kedua adalah tadi disampaikan juga barusan ada pengkajian efek negatif dari atas pembangunan jalan tol untuk kemudian di follow up langsung, apalagi tadi pernah juga ada anggaran sampai 1 T misalnya gitu. Terus yang kedua adalah rencana paling kekinian adalah ayo kita melakukan bersama proses penggalian sampah ya Pak. Tadi Pak Deden sudah menawarkan itu. Jadi ada dua secara umum. Pertama adalah mengkaji dan mensurvei secara bersama-sama kira-kira apa-apa saja yang menjadi keinginan warga yang bisa dilakukan oleh PT KKDM. Yang kedua ya action terkininya mungkin penggalian dan pembuangan sampah seperti yang sudah dilakukan kemarin di seberang itu. Ya mungkin Pak Dedi ada yang mau disampaikan kembali. Baik Pak. Nah, terima kasih. Kalau kita berdiskusi terus, hari ini sudah jam 9 lewat. Mungkin teman-teman juga baru pulang kantor, mungkin belum sempat juga mandi atau apa. Mungkin makan malam pun belum. Kita pendekin saja. Mungkin kita ada next waktu. Mungkin di mana? Mungkin di kantor SDA kami siap. Kami juga nggak banyak orang kok Pak. Kami juga tahu standar kesehatan kita tetap jaga jarak. Itu perwakilan saja. Terserah nanti kita berdiskusi lagi. Karena mengingat kalau kita berdiskusi terus, waktu makin malam bapak-bapak juga. Namun terima kasih Pak Kabin SDA. Itu gue banget. Disampaikan ke Pak Deden, lu buat dari sini sampai sana, lu sanggup nggak? Itu gue banget. Top. Pak Deden juga begitu. Lu jual, gue beli. Udah, gue kerjain. Nah, kesimpulannya, mari kita sama-sama cek ke lapangan sampai di mana ulu dan hilir. Mohon kesediaan waktu Pak Lurah, kapan kita sama-sama Pak Sekel ajak kami ini titik-titiknya. Tentukan waktu. Nah, terus kalau memang ada dokumen yang bisa kami sosialisasikan ke warga, monggo serahkan. Jadi sebelum bertemu dengan bapak-bapak, kami bisa begini, biar warga paham Pak. Mengingat waktu, kita serah Pak Lurah atau Pak Sekel yang membuka, kita pendekin saja, next kita bertemu kapan kita mau ke lokasi. Terima kasih Pak. Teman sedikit. Terima kasih Pak RW selaku juru bicara dari RW-RW yang ada di saluran atau kali Jatiluhur yang sebenarnya tadi pernah di lain waktu pernah disampaikan juga sama Pak RW sebenarnya kalau proyek nasional ini mau tidak mau itu memang harus berjalan. Namun bagaimana si nasional ini melihat kami nih di bawah gitu. Kebetulan memang ada pemrakarsa dan ada pelaksana. Disampaikan sama forum dari RW saluran Jatiluhur gitu ya gitu sebutnya. Saluran Jatiluhur bahwa keinginannya
dalam waktu dekat ini. Yang pertama adalah pengangkatan atau pembuangan sampah sebisa mungkin dalam waktu dekat, Pak. Karena apa? Karena memang benar apa yang disampaikan, itu sedada, Pak. Kalau sudah banjir, memang semuanya banjir. Rumah saya yang sejak saya lahir sampai dengan saya seumur segini baru pertama kali kebanjiran. Itu memang sedada. Nah, keinginan dari forum RW ini adalah sesegera mungkin lakukan action ya terhadap saluran Jatiluhur. Tadi disampaikan sama Pak Kabid juga dari cross drain sampai dengan sejauh mana rencana BBWSCC ya dari hulu sampai hilir. Setahu saya di Jaka Sampurna ada 2 folder yang dibangun yang akan dikerjakan sama Bapak itu, folder Bougainville kita sebutnya sama folder Fajar Indah. Dan terakhir saya sempat ikut rapat di Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, itu nanti akan kalau nggak salah ada sekitar 7 hektar Pak ya, 7 hektar dibangun folder di sana. Itu Pasung itu rencana ke depan dari BBSCC guna menanggulangi dampak banjir di saluran Jatiluhur atau Cipamingkis. Itu tembusnya ke Harapan Indah masalahnya. Kalau tadi Pak Yogi sampaikan itu kemana sih saluran? Itu ke Harapan Indah, Pak. Salurannya sampai ke Harapan Indah. Bukan ke yang samping rawa bambu itu Pak, yang ada kolam ikan. Iya, lewat situ terus ke sana. Berarti ada yang sebelum pemancingan? Iya, ada pemancingan. keluaran air di situ Ya, kan? kalau di Jalan Jenderal Sudirman itu, ya, yang letter S itu di Kranji ujung letter S, terus kemudian ada sifon yang Jalan Jenderal Sudirman, terus sampai dengan ke Rawa Bambu. Rawa bambu kan? Rawa Bambu itu terus lagi sampai sana. Tadi saya tanyakan Bapak siapnya kapan? Saya setiap hari ada di lapangan, Pak Deden, gitu. Jadi kalau memang semakin cepat semakin baik, gitu. Kalau kita rencanakan besok, oke. Besok kita akan lakukan survei pihak kelurahan sama pihak mungkin Pak untuk BEM. Oh lusa Pak mundur. Lusa ya, hari Rabu pas memang beneran kami juga pakai pakaian kaos. Rabu pagi jam 9, oke. Jam 9 kita lakukan survei apa saja yang akan dilakukan oleh pihak KKDM disertai dengan nanti dari DBMSDA Pak, dari pihak kelurahan juga terhadap kali Jatiluhur ini. Itu action yang pertama. Setelah dari situ apa yang akan dikerjakan kita akan laporkan kembali ke Pak Forum RW saluran Jatiluhur. Kita akan laporkan apa saja. Kalau memang dari pihak Bapak nanti ada beberapa perwakilan Pak. Oh Pak RW juga kayaknya ada. Ya sama Pak Dedi nanti ya kita putuskan jam 9 hari Rabu kita akan lakukan survei saluran Jatiluhur untuk dilakukan action dalam waktu dekat ini. Ini lurah dari mana sampai mana Pak? Tadi kan dari cross drain sampai dengan Jalan Majapahit. Belum nyampe ke Pak Yongki. Karena nanti gini, kalaupun kita kerjakan sampai dengan RW 20 dan 22, itu ada pembangunan folder di sana, khawatirnya apa yang sudah kita kerjakan dikerjain lagi sama dia gitu. Jadi nanti sambil kontrol itu aja Pak. Ini kontraktornya sama Pak? Sama ya Pak, kontraktor untuk folder Bougainville dan Pacarina sama. Nah, ini ngomong-ngomong nggak apa sekalian. Kalau gitu tolong Pak, saya dikasih gambar secara keseluruhan folder itu mau dibikin seperti apa Pak? Oke, Jangan iya Pak. antara kontraktor dengan Pak Wali aja nggak satu Oke. omongan.
Karena ini Bapak ini dari BBWSCC langsung ya, kalau salah ya. Nanti ada dari Pak Kabit yang akan menjelaskan soal Ini proyek Pemkab atau kementerian Pak? Dari BBWSCC pusat. Jangankan Bapak, saya aja belum dapat gambarnya. Nah, saya dari dulu memang begitu Pak. Dari dulu dari tahap pertama saya nggak dapat apa-apa, bahkan main kerja. Oke. Itu ada di wilayah saya Pak. Kalau seandainya nggak jelas, saya tutup. Oke. Saya nggak izinin kerja, walaupun itu proyek pemerintah. Itu di wilayah perumahan Pak masalahnya. Oke. Dampaknya warga ke saya gitu. Terkait folder, nanti Bapak bisa sampaikan teknisnya baik lewat Dinas Bina Marga, terus kemudian ditembuskan ke kelurahan sehingga kita bisa sampaikan ke Pak RW atau ke wilayah. Yang jelas hari Rabu kita lakukan action survei, nanti dari situ kita akan menentukan kapan pelaksanaannya karena memang sudah mau masuk musim penghujan nih Pak. Ini September, udah berber September, November dan Desember, sesegera mungkin. Kekhawatiran kami di musim penghujan mudah-mudahan sih nggak seperti 1 Januari dan bulan Februari dengan curah hujan tinggi, namun kita bisa mengantisipasi terjadinya banjir yang ada di Jatiluhur. Itu yang pertama. Terus kemudian sambil disiapkan dokumen ya dengan Pak Yudi tadi, sebenarnya apa sih yang mau dikerjakan BBWSCC terhadap saluran ini gitu. Apa saja gitu sehingga bisa mengurangi dampak banjir di tahun-tahun berikutnya. Normalisasi atau seperti apa gitu. Memang ada beberapa polder yang akan dibangun setahu saya gitu. Setidaknya warga yang ada di jalan atau di saluran Cipamingkis ini tahu apa yang akan dilakukan pemerintah pusat dalam menangani banjir yang ada di saluran atau kali Cipamingkis. Sebagai penutup dari saya bahwa kita sepakati hari Rabu jam 9 pihak BBMSDA, kelurahan dan KKDM beserta forum dari RW Kali Jatiluhur kita survei bersama apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dikerjakan oleh pihak KKDM. Mungkin sambil menunggu dokumen ya Pak. Oke, itu saja. Kumpulnya enaknya memang kita langsung ke lokasi. Langsung ke lokasi, kita akan kumpul di Pura. Di Pura ya. Pura karena memang itu cross drain adanya di sana. Ya, kita dari sana langsung baik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin bisa langsung. Terima kasih Pak Lurah yang sudah memberikan tambahan jawaban. Pak Kabit ada tambahan lagi? Pak Deden ada tambahan lagi? Iya Pak RW, monggo. Mohon izin Pak, saya Ketua RW 20 Pak. Jadi apa yang diputuskan tadi saya ikut ya, tapi ini sedikit tambahan. Kalau cuma disurvei sampai batas jembatan, saya kurang setuju. Ya, kalau mau survei terus sampai hilir. Kalau Bapak mau izin, kebetulan ada Bapak Kabit BMSDA, saya sudah survei sampai ke Rawa Bambu Pak. Kalau Bapak mau lihat sana, outputnya cuma 1,2 kali 1,2 unitnya. Logika benar nggak sih? Keluar cuma 1,2 net, 1 kali 1. Sementara di sini kalinya sepanjang apa, lebarnya sepanjang apa, debit air sebanyak apa? Logika enggak gitu loh maksud saya Pak. Jadi kalau kita benerin cuma sepanjang kali ini nonsen. Mohon izin Pak ya. Jadi maaf Pak, polder oke, ya saya setuju nggak ada masalah dengan pembuatan polder. Cuma seperti apa sih mau dibangun polder itu? Pak Wali kemarin mau tutup kali saya, tutup ini PRW 20 meter, kantor RW pindah ke kali diuruk, masukkan inletnya. Terus yang sekarang jadinya seperti apa nanti ya? Kurang lebih kepingin tahu saya, sesuai nggak seperti kata Pak Wali? Atau ada teknis lain?
ya. Selama itu untuk kemaslahatan umat, saya nggak ada masalah Pak. Cuman tolong Pak, kalau memang betul itu sampai ke rawa bambu, itu keluarannya kecil, ya, dan itu sudah masuk ke perumahan dan sebagainya, sanggup nggak, ya kan, kita ngatasin itu. Tapi paling tidak ini dengan adanya tol Becakayu, ya, yang tadinya air hujan langsung masuk ke Kalimalang, sekarang ditampung dulu Pak dengan tol, ya, otomatis kalinya airnya nggak jadi masuk ke Kalimalang, masuknya ke Jatiluhur. Itu akan ada penambahan, ya. Soal banjir dari dulu kita banjir Pak, tapi paling tidak sekarang tolong apa solusinya, kontribusi dari pihak tol atau pihak pemerintah. Saya 26 tahun, maaf aja Pak, 26 tahun itu kita udah kebanjiran terus, ya, pembangunan rel kereta api, pembangunan jalan baru, gak ada masalah pembangunan. Tapi sekarang udah 26 tahun loh Pak, airnya naik terus hak kami, suara kami di mana gitu loh. Sekian Pak. Jadi mumpung ada kepala Bapak dari BMSDA, saya minta tolong Pak, tolong kalau mau disurvei sampai ke ujung, sampai ke hilir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada masukan tambahan bahwasannya kalau survei jangan nanggung gitu, sekalian aja sampai ke rawa bambu gitu, karena solusi ini nggak parsial, nggak separuh-separuh atau setengah-setengah gitu, tapi udah terintegrasi sampai ke ujungnya gitu. Itu yang dimaksudkan dari teman-teman RW gitu. Baik, Pak, ada tambahan lagi? Baik, terima kasih masukannya Pak. Nanti akan kita survei sampai rawa bambu. Siap. Tambahan sedikit tadi Pak Yudi kan karena intens komunikasi dengan BBSCC ya gitu, Pak Yudi ya tadi ya, yang menjelaskan yang intens dan bukan Bapak yang di belakang ya, Pak Yudi. Jadi mungkin sebagai gambaran Pak gitu, kami bisa mendapatkan informasi karena kebetulan BBSCC juga kita undang, namun yang bersangkutan belum bisa hadir, yang memang punya kompeten untuk menjelaskan terkait dengan saluran Cipamingkis dari hulu sampai hilir. Mungkin kita bisa titipkan ke Pak Yudi yang memang intens, apa sih yang akan dilakukan oleh BBSCC terhadap kali Cipamingkis. Tentu survei sudah dilakukan. Kalau bicara kecil, memang dari dulu memang segitu tuh Pak Yogi. Dari saya kecil sampai dengan saya sekarang itu cross drain yang di Jalan Sudirman nggak akan pernah berubah kalau memang tidak ada planning dari BBSCC secara menyeluruh kali Cipamingkis. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih Pak Lurah yang sudah menambahkan. Jadi perlu saya bacakan rangkuman atau kesimpulannya ya Bapak-Bapak semuanya, karena waktu juga sudah mulai beranjak malam. Jadi barangkali sebelum saya tutup, saya akan bacakan apa-apa yang menjadi keinginan dari forum RW yang disampaikan oleh Pak Dedi. Pertama, secara umum aja lah, nggak usah saya bacakan secara detail. Secara umum, bagaimana kegalauan kejadian banjir yang selama ini terjadi bisa berkurang atau bahkan hilang sama sekali gitu. Apapun ceritanya, dengan munculnya tol Becakayu itu menambah beban lagi banjir yang ada di perumahan bapak-bapak ini, sehingga membutuhkan solusi yang ada baik itu dari pusat maupun pemerintah daerah. Jadi jawaban yang sudah kami rangkum dari bapak-bapak penyaji di depan, yang pertama adalah PT KKDM akan mencoba mensurvei yang sekaligus mengkaji dan mensurvei efek-efek yang ditimbulkan dengan adanya tol Becakayu itu, sehingga dari mulai Jatiluhur sampai ke Rawa Bambu insya Allah bisa disurvei apa-apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan dan solusi banjir itu sendiri. Yang kedua, dari PT KKDM akan coba mengadakan pengangkatan atau penggalian sampah
itu bagian dari action terkininya. Jangan sampai misalnya karena ini bagian dari antisipasi banjir di bulan-bulan Januari. Dan yang ketiga adalah Pak Lurah sudah mengagendakan rapat dan sekaligus survei. Artinya nanti setelah survei pasti ada obrolan lagi, semacam evaluasi gitu kan. Rapat yang evaluasi survei dulu sampai ke Rawa Bambu, habis itu antara PT KKDM, BBWSTC, kemudian Dinas BMSDA, kemudian Kelurahan Jaka Sampurna, kemudian gak kalah penting bapak-bapak dari perwakilan RW sekitar Jatiluhur begitu akan terlibat di dalamnya, sehingga nanti bisa dirembuk bersama apa sih yang menjadi titik nadi kebutuhannya gitu, untuk mengantisipasi banjir biar lebih surut atau bahkan hilang sama sekali. Barangkali itu saja sederetan rapat pada malam hari ini. Semoga kegiatan rapat pada malam hari ini menjadi pendahulu solusi kegalauan dari bapak-bapak yang ada di sekitaran Jatiluhur ini. Akhir kata saya atas nama moderator minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.